Wait, ada notif dari siapa nih? Pada lagi asik-asik main game juga. Oh, dari Pak Peno ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tugas kali ini yaitu membuat vlog tentang potensi desa masing-masing. Bapak kasih waktu seminggu untuk membuatnya. Silakan bekerja. Oke, coba kita cari tahu dulu dikit. Kayaknya yang ini sih. Oke. Jadi ini adalah potensi desa. Ini apa yang kita butuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah kita dengar tadi, saat saya lagi asik-asiknya main game ya, saya mendapatkan tugas dari guru saya yaitu Pak Supeno dari bidang mata pelajaran geografi. Jadi beliau meminta agar saya melakukan video vlog untuk mencari apa itu potensi yang ada di desa saya. Jadi oleh karena itu, bagaimana jika kita membaca dulu atau melihat dulu bagaimana kondisi geografis dari desa saya itu sendiri. Jadi seperti yang sudah saya cari tahu, kesimpulan yang saya dapatkan adalah Pematah Reba itu sebenarnya bukan desa, tetapi itu sudah menjadi kelurahan yang berkecamatan di Rengat Barat dan Kabupaten Indragiri Hulu dan terletak di Riau. Lalu setelah itu Pematang Reba itu juga terletak pada geografis 102.4427 LS garing LU 0.389 BT garing BB. Secara batas wilayah, untuk di sebelah utara adanya desa Pekanheran, di sebelah selatan yaitu Talang Derinjing, di sebelah timur yaitu Kuantan Babu, dan di sebelah barat adanya Sungai Dau. Dan juga sebenarnya pertama kali letak pemerintahan dari Kabupaten Indragiri Hulu itu terletak di Rengat Barat. Tapi dikarenakan Pematah Reba ini memiliki jalan lintas raya Sumatera, sehingga seluruh akses masyarakat untuk keluar masuk Kabupaten Indragiri Hulu ataupun Hilir itu lebih mudah, karena di sekitaran Pematah Reba, lebih tepatnya itu di pertengahan Pematah Reba itu memiliki simpang 4, yang dimana kalau misalnya kita lurus itu ke arah Rengat dan itu ke arah Hilir, apabila kita ke kanan itu bisa ke Jakarta atau Jambi, dan apabila kita di arah yang sebelah belakangnya itu adalah Pekanbaru. Oleh karena itu pemerintahan dari Indragiri Hulu itu dipindahkan ke Pematah Reba, dikarenakan letaknya lebih strategis, karena supaya bisa menuju ke tempat yang memiliki banyak alur ketimbang di Rengat. Kalau misalnya letak pemerintahnya berada di Rengat, itu hanya bisa menuju satu arah. Letaknya lebih tepatnya itu cuma bisa ke arah Indragiri Hilir, tapi tidak bisa ke arah yang lebih banyak, bisa di ketimbang Pematah Reba. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa ke Jakarta, Pekanbaru, bisa ke Jambi, dan itu lebih memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan Rengat Barat. Dikarenakan aksesibilitas yang tinggi, maka dan letaknya strategis, maka dilakukanlah pembangunan yang semakin gencar di daerah Pematah Reba. Yang pertama adalah perpindahan pemerintah seperti DPR, dan dijadikannya pusat perkantoran di daerah Pematah Reba itu. Dan di Pematah Reba itu lebih memiliki mayoritas penduduk yang dominan berasal dari penduduk asli Melayu atau dari asli Riau, tapi juga memiliki penduduk dari daerah lain seperti Jawa, Sumatera, Sunda, kemudian Nias, Bengkulu, Betawi, dan sebagainya. Sehingga tradisi-tradisi yang ada di sekitar Pematah Reba itu semakin beragam. Ya mungkin cuma segitu yang bisa kita cari tahu tentang apa yang di desa Pematah Reba ini. Bukan yang bisa kita cari, maksud saya itu apa yang bisa saya jelaskan. Mungkin sekarang kita akan coba untuk ke tempatnya langsung untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya potensi yang ada di desa Pematah Reba itu. Jadi di sini saya sedang berada di SMA 1 Rengat Barat. Kenapa SMA 1 Rengat Barat itu saya jadikan salah satu potensi yang ada di daerah saya? Dikarenakan kita itu membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang bagus untuk membangun perindustrian atau membangun suatu tempat yang sedang kita tinggali. Contohnya
kalau sekolah ini adalah digunakan untuk mendidik sumber daya manusia yang bermanfaat dan berguna untuk berkelangsungan suatu tempat tersebut. Jadi alasan lain dari saya mengambil sekolah ini digunakan sebagai salah satu potensi yang terdapat di tempat kami adalah karena di beberapa tempat itu terkadang tidak memiliki sekolah atau tempat untuk menyambung pendidikan. Tentunya kalau misalnya kita sedang berada di desa-desa kecil itu tidak memiliki sekolah atau semacamnya seperti itu. Oleh karena itulah mengapa saya mengambil kesimpulan kalau sekolah ini menjadi salah satu potensi yang terdapat di daerah kami. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita di sekolah itu ada beberapa sekolah yang mendukung beberapa minat bakat siswa. Contohnya kalau misalnya siswa itu dia lebih condong ke olahraga, kita memiliki ekskul bola atau basket atau takraw atau badminton dan segala macam hal seperti itu. Dan apabila seorang siswa itu memiliki minat menjadi seorang jurnalis, kita juga memiliki ekskul sebagai jurnalis. Dan itulah mengapa saya mengambil sekolah atau tempat pendidikan sebagai salah satu potensi yang ada di desa saya. Jadi berikutnya di sini saya sedang berada di gedung olahraga atau GOR Sultan Mahmud Syah. GOR ini memang masih baru dibuat dan juga berjalannya kalau saya tidak salah itu kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini baru berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kenapa saya mengambil GOR ini sebagai potensi suatu daerah? Dikarenakan GOR ini bisa menjadi salah satu tempat, contohnya jika kita yang mengadakan turnamen olahraga, apabila kita memiliki event-event, apabila kalau misalnya di tempat kita itu dijadikan tuan rumah sebagai suatu event besar. Contohnya kalau kita punya turnamen futsal atau voli atau bulu tangkis, kita bisa menggunakan GOR ini. Dan oleh itu kenapa alasan saya mengambil GOR sebagai salah satu potensi yang ada di daerah saya. Dan juga salah satu alasan saya mengapa saya mengambil GOR ini sebagai salah satu potensi yang ada di daerah saya adalah dikarenakan tidak semua daerah yang berada di sekitar tempat saya tinggal itu memiliki GOR. Dan juga GOR ini memiliki fasilitas yang bisa dibilang lengkap. Dia memiliki tempat duduk, dia di sekitar lapangannya dia juga memiliki fasilitas-fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk berolahraga. Contohnya itu dia memiliki tiang basket atau dia memiliki tiang untuk lapangan voli, tiang untuk lapangan takraw. Maka itu karena itu saya bilang GOR ini banyak laku gunanya dan juga menjadi salah satu potensi yang bisa dibilang berpotensi besar di daerah saya. Apalagi kalau misalnya akan ada diadakan turnamen event-event yang bertingkatan setingkat kabupaten, maka GOR ini bisa dijadikan tempat untuk melakukan event tersebut. Jadi tempat yang saya klaim sebagai potensi ada di daerah saya kali ini adalah Stadion Batu Canai. Stadion Batu Canai ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk mengadakan event olahraga seperti lempar lembing, tolak peluru, lompat jauh. Di sini juga dilengkapi dengan tempat untuk kita melakukan jogging. Terus juga di sini mungkin akan ada event seperti speed run. Mungkin setiap paginya di sini orang menggunakannya sebagai tempat untuk berjogging sih, dibandingkan ketimbang berjogging di jalanan misalnya dengan satu tempat ke tempat lain. Biasanya masyarakat atau orang-orang lebih banyak datang ke Bacai untuk melakukan olahraga, jogging atau jalan santai. Bahkan ada yang melakukan bicik di stadion ini. Dan seperti yang saya bilang, Stadion Bacai ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas. Dia memiliki lampu apabila untuk malam, juga memiliki tempat duduk bagi penonton, dan juga sekarang saya ini sedang berada di jalan yang biasanya digunakan untuk jogging atau melakukan speed run. Dan Bacai ini juga terbuka sebagai umum, mulai dari jam 7 atau jam 7 pagi hingga mungkin jam-jam setengah 10 bila di hari Minggu. Kalau misalnya di hari-hari biasanya
orang-orang biasanya datang Pak saat sore sekitaran jam 4 sampai jam 6. Dan apabila sudah jam 6 lewat udah mulai terdengar azan, orang sudah mulai tidak ada lagi karena orang sudah melakukan kegiatan yang lain dan pulang ke rumah. Dan biasanya orang-orang yang melakukan binsik di Bace ini dia melakukannya secara peregu atau secara beramai-ramai, dan ada juga yang mungkin membawa keluarga atau mungkin orang yang membawa pasangannya untuk menjaga kebugaran jasmani. 2, 3 diem be woi diem geter tanah aku cok weh lo benar. Jadi di sini saya sedang berada di FPTI Indo atau bisa dibilang Federasi Panjat Tebing Indragiri Hulu. Jadi ini adalah salah satu potensi yang ada di daerah saya, yaitu olahraga panjat tebing. Baru-baru ini juga baru selesai dilaksanakan turnamen Prof panjat tebing di sini. Ini juga salah satu potensi yang besar menurut saya, dikarenakan daerah saya bisa dijadikan tempat untuk mengadakan turnamen event besar seperti panjat tebing, dikarenakan kami punya tempat untuk melakukan olahraga tersebut. Dan tambahan lainnya di tempat ini dimiliki beberapa fasilitas lain juga, seperti tempat duduk. Terus sini juga ada lampu di sana. Di sini juga dijadikan tempat sebagai pelatihan utama bagi Indragiri Hulu. Dan juga kalau setahu saya yang ada tempat untuk melakukan panjat tebing hanya di sini. Saya belum terlalu banyak mengeksplor daerah Indragiri Hulu yang lain. Siapa tahu mungkin ada atau tidaknya saya juga kurang tahu. Tapi setahu saya itu cuma ada di sini. Jadi begitu. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa kita eksplor. Mungkin ada beberapa yang bisa dieksplor lebih daripada itu. Cuma mungkin saya bakal memiliki durasi yang sangat lama sekali. Mungkin ada juga beberapa tempat yang tidak saya kunjungi secara langsung, kayak berbicara di tempatnya gitu, kayak yang di video-video yang sebelumnya, kayak misalnya di tempat yang satu ini terus menjelaskan beberapa gitu. Sepertinya kalau misalnya saya melakukan itu, videonya bisa durasinya hampir setengah jam mungkin. Tapi ada beberapa tempat yang saya hanya lewat dan videokan, kadang-kadang saya jelaskan sedikit. Contohnya adalah tentang perkantoran. Perkantoran merupakan salah satu potensi yang ada di desa saya juga. Dan di situ perkantoran itu berpusat di sekitar daerah yang terdapat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kayak memusat lebih ke arah di tengah, terus ke arah lurus ke belakangnya itu semuanya itu berdiri perkantoran. Perkantoran itu kenapa menjadi potensi, karena itu berisi banyak kedinasan, mulai dari Capil, mulai dari DPR, mulai dari BPD, terdapat Bapeda, terus ada Dispora dan Dinas Tata Ruang, dan berbagai macamnya seperti itu. Lalu kemudian tadi saya ada mencoba untuk pergi ke pasar rakyat, tetapi pasar rakyatnya itu yang bagian belakangnya itu sudah dibongkar. Kalau menurut saya itu udah mau berpindah, cuma saya belum tahu berpindahnya kemana. Tapi di depannya sudah lumayan rame. Ini ada cuplikannya sedikit. Nah, jadi begitu cuplikan yang dari pasar yang saya lihat. Kenapa pasar itu saya jadikan sebagai salah satu potensi yang ada di desa saya? Karena pasar itu adalah tempat untuk individu atau masyarakat itu memenuhi kebutuhan kehidupannya, seperti dia akan pergi berbelanja makanan, atau mungkin di situ ada untuk berjualan pakaian. Biasanya orang-orang datang ke pasar itu entah pagi ataupun sore, tapi tadi itu saya terlalu maghrib ke arah pasarnya, jadi mungkin tidak terlalu ramai. Terus juga masih ada lokasi pasar lain, tapi itu pasar-pasar yang tergantung harinya, seperti pasar Minggu. Itu biasanya malam Minggu atau Minggu pagi di sekitaran simpang dekat saya tinggal. Jadi mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan dari vlog saya kali ini. Ya, I think that was not too bad. Like was my first time make a vlog. So yeah, thank you for watching and see you.